ada tiga. Ada tiga, ada empat ini. Konferensi pelajar ada 4. Ada 5 mestinya. Sama SMK. Halo Dian. Halo Tante. Halo semuanya. Ya, ini Dian di Surabaya, tapi aslinya Semarang dia. Nanti kalau ke Jakarta bisa itu kontak Gali, ntar dianterin kemana-mana deh. Saya di Bekasi loh. Oh iya, benar-benar ini Danang di Bekasi. Nah. Halo. Halo. Wah, gelap. Deket ya, Bekasi. Iya, paling enggak deket lah daripada ke Surabaya. 1 jam 2 jam lah. 1 jam 2 jam. Nah, itu bisa diajakin nongkrong tuh. Kak Galinya diajakin nongkrong. Nana, oh ini Ratna kenalan. Cocok dah, ada Gali, ada Ratna ini. Iya. Ayo Ratna, kita main film. Nyanyi dulu kayaknya. Nyanyi dulu. Suaraku jelek ya. Yang muda-muda ini kayaknya belum tahu lagunya, belum lahir semua soalnya. Kan ada filmnya baru. Oh iya sih. Jennifer Evelyn. Saya juga teman saya, Bu. Oh, temannya ya. Halo Jennifer. Iya, halo, selamat malam. Malam. Valen bawa pasukan berapa nih? Pasukan. Ini Bu, teman saya yang laki masih belum join kayaknya, Bu. Oh iya, bawa. Belum baca chat saya juga. Oh, bawa 1 peleton enggak apa-apa, boleh. Gitu teman-teman di kelas itu, Bu. Kalian panggil kakak aja, yang panggil ibu. Alah, kamu awas kalau kamu nggak panggil aku. Anu ya. Siap, Kak. Siap. Mantap. Mantap. Awas kalau Philip kepleset nanti ya. Oh iya. Harus jaga-jaga nih. Agak molor sedikit kali ya. Ini Romo Freddy juga minta izin untuk agak di akhir joinnya, kurang enak badan katanya. Oke, siap Tan. Nah, ya kan? Denda wes. Udah kebiasaan. Udah kebiasaan nih. Kebiasaan pas ngajar. Pas ngajar. Iya, ini Philip, Danang, Dian ini dulu gabung di konferensi Gali. Jadi mereka ini membantu kami waktu belajar ngajar anak-anak dari umat itu. Kalau Danang ini di Bekasi kuliah atau memang tinggal di situ? Aslinya emang dari Bekasi ke Surabaya merantau untuk kuliah. Oh, kirain misalnya di Bekasi. Iya. Pokoknya kalau ke Surabaya ketemu aku tuh bahaya kan. Ini Fala ini juga harus hati-hati nih, ketemu aku udah bahaya ini. Tarik terus. Kenapa tuh, Kak? Nah, itu tanya itu sama Kak Danang, Kak Dian, Kak Philip itu bahayanya. Kenapa kalau udah ketemu aku? Lengket. Bikin ketagihan sungguhan nggak ketemu sama Chelsea itu. Ini Diki dari Bandung nih. Halo Diki. Oh, Diki. Halo Pak, selamat malam. Halo Diki. Halo Bu. Ada satu yang mestinya Jakarta, asalnya Jakarta kali, tapi di hari ini nggak bisa join. Ya.
Philip udah deg-degan ya, Lip, kayaknya ya. Loh? Grogi-grogi gitu. Grogi-grogi. Ada Ratna itu apa soalnya kayaknya? Iya, keinget ayam goreng. Udah makan belum? Udah. Halo, Debbie. Iya, keinget gambar ayam goreng ya. Iya. Gak ada yang bisa nebak loh. Hanya Philip yang bisa menebak. Fernando. Halo, Fernando. Halo Kak, Halo, semangat ini. Sing ganteng minggu lalu itu ya, Fernando ya. itu Joshua Kak. Oh, itu Joshua. Oh, beda ya. Yang mana nih? Dari 5 orang ini yang mana nih? Wih, Fernando ini Stanislaus kah? Saint Louis 2 Kak. Oh, Saint Louis 2. Loh, bukannya yang kemarin tugas itu ya? Yang pas doa penutup ya? Iya Kak. Iya. Rosa Adelina. Halo Rosa. Halo, Rosa dari mana Rosa? Rosa, sekolahnya atau asalnya? Ya dua-duanya deh. Oh, dari SMA K. Santo Stanislaus, Surabaya. Oh, iya, temannya Valen ya. Iya. Ya, oke. Sander ini hilang. Johnny Sins. Halo Johnny Sins, betul ya namanya ya? gimana Kak Lucy? Kita mulai? Ya, yuk mulai. Oke, sebentar. Kelihatan ya? Inggih, Oke, selamat malam teman-teman dan kakak-kakak semua. Recording in progress. Oke. Terima kasih udah join di pendalaman iman kita kali ini, yaitu pendalaman iman yang keempat dengan tema Get Up. Jadi untuk pendalaman iman kali ini akan dibawakan oleh teman-teman dari konferensi Bunda Teresa. Jadi nanti untuk teman-teman yang sudah dibagi tugasnya, layar dan waktu dipersilahkan. Kita akan mulai pendalaman iman di pertemuan keempat dengan tema Get Up ini dengan sebuah lagu pembukaan.
Dari ibu nggak? Boleh bulan sih. Halo teman-teman muda, syukur puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam pendalaman iman masa Prapaskah yang keempat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyadari bahwa melalui Ekaristi kita dapat bersatu dengan Yesus. Kita pun disatukan oleh Kristus dengan gerejanya. Kerinduan kita akan bersatu dengan Yesus membangkitkan kemauan kita untuk berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Kita perlu berpartisipasi secara sadar, penuh, dan juga aktif saat merayakan Ekaristi. Mari kita dalami bersama pertemuan kita pada hari ini. Mari kita awali dengan doa pembukaan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami haturkan atas rahmat perjumpaan dalam pendalaman iman masa Prapaskah yang keempat ini.
Kami mungkin sudah lama tidak bertemu denganmu secara langsung dalam perayaan Ekaristi, namun di dalam hati kami kerinduan itu masih ada dan kami sungguh rindu kepadamu. Dalam pertemuan kami kali ini, kami ingin membangkitkan lagi semangat kami untuk bertemu denganmu secara langsung dan menerima rahmat darimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik teman-teman, sekarang kita akan memasuki sesi belajar dari pengalaman. Di keadaan pandemi seperti sekarang, membuat kita mengalami dua situasi dalam hidup menggereja. Kita menjadi memiliki pilihan untuk mengikuti Ekaristi di rumah ataupun di kos, maupun memilih untuk merayakan Ekaristi di gereja. Dengan demikian, kita pasti merasakan perbedaan dalam mengikuti Ekaristi, baik di rumah masing-masing, maupun dengan mengikuti langsung di gereja. Sekarang, saya mengajak teman-teman untuk membandingkan, dan nantinya kita akan melakukan sesi sharing bersama untuk mendengar berbagai pemikiran dari masing-masing kita. Teman-teman nantinya bisa men-scan barcode yang nanti akan ditunjukkan di layar. Nah, nanti di situ teman-teman akan terdapat panduan tabel untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan dalam mengikuti Ekaristi di rumah maupun mengikuti Ekaristi di gereja. Tidak usah lama-lama, mungkin saya akan memberikan waktu sekitar 5 menit sampai kurang lebih 19.51 ya. Teman-teman bisa men-scan barcode-nya. Dan sekarang kita bisa hening untuk bersama-sama menuliskan perbandingan apa saja yang dapat kita temukan.
Baik teman-teman, kurang lebih 5 menit sudah berlalu. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau men-sharingkan apa yang sudah ditulis. Mungkin teman-teman bisa untuk menjawab dari pertanyaan nomor 1. Apa saja perbedaan yang terlihat dalam tabel yang teman-teman masing-masing tulis? Mungkin kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya dari kakak-kakak yang bertugas atau Tante Lucy juga boleh untuk mengutarakan. Ya, mungkin belum ada yang berkenan. Mungkin saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan ya dari pertanyaan nomor 1. Apa saja perbedaan yang terlihat dalam tabel? Nah, kalau saya sendiri, yang saya rasakan kalau misalkan mengikuti Ekaristi di rumah itu, saya tidak akan takut terlambat. Kenapa? Karena kita bisa mengatur waktu kita sefleksibel mungkin kan. Kemudian kalau kita sendiri itu kita bisa merasa lebih kusuk, lebih tenang dalam berekaristi. Kemudian kita itu bisa memilih jadwal ekaristi sesuai dengan kapan kita memiliki waktu. Karena kan dengan merayakan ekaristi di rumah atau secara online itu kita bisa melihat dari gereja-gereja mana saja dan jam berapa saja mereka mengadakan misa. Kemudian kalau bagi saya sendiri yang istilahnya masih dulu itu belum kerja ya, itu bisa untuk irit ongkos jalan. Jadinya tidak perlu memakai motor untuk pergi gereja. Kemudian kalau kekurangan yang saya rasakan itu mungkin tidak bisa menerima tubuh Kristus itu sendiri. Kemudian kalau misalkan di rumah itu kadang-kadang itu banyak distraksi atau gangguan yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Kemudian kalau misalkan sedang misa itu, kalau lagi sesi nyanyi itu pasti kita nyanyinya dalam hati. Nggak jarang untuk menyanyi dengan lantang. Kemudian kalau misalkan ekaristi di gereja, menurut saya itu untuk lebihnya sendiri sudah pasti kita bisa untuk menerima tubuh Kristus itu sendiri. Kemudian kalau di gereja itu pasti ada suasana yang beda kalau misalkan kita membandingkannya dengan yang di rumah. Kemudian itu kita bisa ikut bernyanyi dengan lantang, dengan paduan suaranya atau dengan kurnya. Kemudian kita bisa bertemu dengan orang lain. Lalu kemudian kalau kekurangannya sendiri itu mungkin jadwal misalnya itu fix ya. Jadi kalau misalkan kita lagi sedang tidak bisa mengikuti misa pada jam berapa gitu, pada akhirnya kemungkinan kita terlambat atau bahkan tidak bisa mengikuti misa. Nah, kalau menurut saya itu. Terus kalau misalkan perbedaan yang paling menonjol menurut saya itu di penerimaan tubuh Kristus itu sendiri ya, karena dulu pas awal-awal itu kan sempat ada sebuah pertanyaan. Kalau misalnya online, terus kita gimana nerima hostinya gitu kan. Pada akhirnya diperbolehkan istilahnya kita misa di online, tapi dengan nantinya kita tidak menerima tubuh Kristus, digantikan dengan media yang lain. Nah, waktu pertama kali dulu ngerasain mengetahui perbedaan tersebut ya. Pertamanya dulu sih kalau saya ya sebenarnya biasa-biasa aja. Karena mau dibilang kecewa juga enggak, senang juga enggak gitu kan. Karena memiliki plus minus sendiri-sendiri dan itu juga karena keadaan yang memaksa. Jadi kita ya mau bagaimana ya, mau kecewa juga nggak bisa gitu kan. Tapi ya kita terima saja.
Baik, kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira ada pandangan lain ataukah memiliki pandangan yang sama dengan saya? Mungkin bisa diutarakan agar teman-teman yang lain juga bisa memiliki pandangan yang lebih banyak gitu. Apakah ada di antara teman-teman yang ingin bersedia mengungkapkan apa yang telah ditulis di kertasnya masing-masing ataupun di gadgetnya masing-masing juga nggak apa-apa kalau misalnya ada yang nulisnya lewat gadget. Iya Kak, saya mau Kak. Siapa ini? Valen. Valen, oke, Valen boleh dipersilakan. Jadi Kak, sebenarnya itu memang kalau apa namanya, kita semisal kalau melakukan kegiatan ekaristi, terutama kan saya ya Kak, ya itu kan sebagai pelajar memang mungkin lebih banyak itu ke online ya Kak daripada offline. Nah, namun ketika nanti itu dapat memungkinkan, saya itu sebenarnya ingin gitu. Tapi kalau misalnya lihat ada perbedaannya Kak, itu kalau semisal sebagai kelebihannya, kalau melakukan kegiatan ekaristi itu di rumah, itu ada pada ini loh Kak, bisa mengikutinya itu kapan saja dan itu kan akhirnya tidak tertinggal gitu. Seperti itu. Meskipun mungkin apa namanya agak lebih 1 hari gitu, tapi setidaknya tetap bisa mengikuti. Nah, namun kekurangannya itu Kak, itu yaitu adalah saat mengikuti kayak setelah pulang kerja atau mungkin setelah kayak habis kerja tugas atau apa, biasanya itu kan rada capek sedikit ya Kak. Nah, itu biasanya bisa nyebabin ngantuk. Dan sebenarnya Kak, saya juga seperti itu gitu. Jadi kayak ya gitu Kak, kondisi wajah saya itu seperti kayak benar-benar ngantuk gitu, tapi tetap bisa berusaha ikut gitu. Nah, tapi kalau di gereja itu lebih asik lagi. Kelebihannya itu ya karena kan apa ya Kak, bisa bertemu banyak orang gitu ya. Habis itu bisa lihat sana sini dan kalau misalnya sudah waktunya fokus, itu bisa fokus karena kan terjaganya itu kan karena banyak orang gitu ya Kak ya. Nah, itu lebih enak gitu. Seperti Kak tadi itu setuju bisa ikut kayak nyanyi gitu. Itu kan salah satu kayak apa ya? Enak gitu loh kalau di gereja itu. Dan kalau kekurangannya itu mungkin ada halangannya sih biasanya itu. Halangannya itu misal kayak ada pekerjaan lain atau mungkin ada kayak lomba-lomba seperti ya Kak ya yang sekarang saya sebagai pelajar itu juga nanti itu akhirnya kan ujung-ujungnya oh iya ya ini wah ini saya nggak bisa jadinya balik lagi online. Nah jadinya kan offline-nya juga nggak apa namanya nggak datang gitu Kak. Itu mungkin salah satu kekurangannya saya gitu. Gitu Kak. Oke, terima kasih Valen. Kita beri aplaus untuk Valen. Terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman ada yang bersedia untuk mengutarakan pendapat yang lain. Tadi kan kita udah lihat tuh, Valen, dia itu menurut dia kalau misalkan di rumah itu bisa mengikuti misa kapan saja, walaupun terlambat 1 hari. Terus kalau misalkan kekurangannya, ya kalau misalkan habis nugas atau kerja itu pasti ngantuk bawaannya. Nah, kalau misalnya di gereja itu kan dia bilang bisa lebih asik, bisa lihat sana sini. Karena kita bisa melihat siapapun dan pemandangan yang ada di gereja kan. Kemudian juga kita bisa ikut terjaga, khususnya kalau misalnya kita nyanyi, kita pastinya nggak bakal cepet ngantuk. Kira-kira dari teman-teman yang lain, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kalau misalkan tidak ada, mungkin saya akan memilih random di antara kalian. Wah, iya nih. Valen di kolom chat juga mengutarakan kalau misalkan sebelum mengikuti kegiatan, makan terlebih dahulu itu bisa lebih ngantuk lagi. Nah, kalau bisa besok makannya jangan banyak-banyak, biar nggak ngantuk. Makannya sedikit saja. Kayak roti gitu Kak, gitu kayaknya lebih ya. Kalau biasanya kan saya pergi itu lebih kayak apa ya, makan nasi gitu ya biasanya itu, ayam. Iya. Mungkin lebih kayak roti gitu sebelum berangkat. Kalau makannya agak banyak ngajak kita ya Valen ya. Oke, siap Bu. Siap. Biar nggak ngantuk. Bagi-bagi. Boleh. Teman-teman tidak ada yang mau mengutarakan pendapatnya lagi? Mungkin aku sedikit Kak Danang. Oh, boleh. Kak Philip, silakan Kak Philip. Mungkin hampir sama ya dengan Kak Danang dan Kak Valen ya. Kalau menurutku kalau mengikuti misa online itu lebih fleksibel waktunya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi
nggak pagi-pagi sih. Minggu pagi gitu bangun, terus langsung bisa nggak perlu mandi, terus langsung bisa ikut misa online gitu ya. Tapi ya itu resikonya, kurangannya ya gampang ngantuk gitu, karena kurang keras aja feel-nya kalau di aku ya. Kurang keras aja feel buat apa? Buat beribadah lah gitu. Kalau misalnya di gereja, ya kita harus ngikutin ini kan. Kekurangannya kita nggak bisa se-fleksibel yang kita ngikutin pas online. Tapi kalau di gereja itu lebih kerasa feel-nya, karena bisa bernyanyi, terus bisa berlutut juga, lalu bisa ngelihat altar. Itu apa ya? Kalau bagiku itu sangat-sangat membuat aku tenang sih. Kayak gitu. Mungkin itu tambahan dari aku, Kak Danang. Thank you. Oke, terima kasih buat Kak Philip. Kita beri applause untuk Kak Philip. Oke, teman-teman, ada lagi nggak yang ingin mengutarakan pendapatnya? Wah, ini nih, ada di kolom chat dari siapa nih? Liana. Katanya kalau misalkan misa online di laptop, di HP-nya IG-an. Wah, ini nggak boleh ditiru ya teman-teman ya. Walaupun IG adalah sesuatu yang bisa kita nikmati, tapi kalau lagi misa, kalau bisa disingkirkan terlebih dahulu teman-teman. Ini salah satu yang saya bilang tadi ya. Kalau misalnya misa online itu bisa terdapat distraksi dari mana saja dan kapan saja. Oke, mungkin dari Liana bisa mengutarakan pendapatnya sedikit, kira-kira apa lagi kelebihan dan kekurangannya dari misa di gereja ataupun misa online yang Liana rasakan. Apakah Liana bersedia? Wah, tidak bersedia. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa. Kalau kayak gitu mungkin saya minta satu orang lagi sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya. Saya akan pilih Aca ya. Saya pilih Aca. Karena tadi sudah 2 orang laki-laki, kita akan memilih 1 perempuan. Oh ini dari Kak Lucy. Waktu misa susah kalau pas barengan sama suara azan. Wah, ini kalau misalkan gerejanya dekat dengan masjid ya, nggak apa-apa, kita sama-sama toleransi. Kita besar dengan nyanyian kita, mereka juga besar dengan suara mereka. Tidak apa-apa, kita saling-saling menghargai. Oke, saya akan memilih ya perempuan. Siapa ini? Oh, boleh. Mungkin Stefani Adrianto. Apakah ada Stefani? Oh maaf, saya tidak tahu. Nggak apa-apa sih, kalau misalnya kamu mau juga nggak apa-apa. Ternyata salah gender ya, mohon maaf. Mungkin Stefani mau? Siapa panggilannya? Stefani atau Adrianto? Fani, Pak. Oh, Fani. Oke, nggak mau ya ternyata ya. Oke lah, siapa ya? Rosa Adelina, apakah Anda ada di sana? Ada. Apakah kamu mau bersedia mengungkapkan pendapatmu? Sikat, Ros. Aduh, jadi takut. Ini kalau apa ya? Kelebihan yang misa secara langsung itu kayak Recording stopped. kita itu ya bisa memperhatikan romonya secara langsung, terus sama kita juga bisa ketemuan sama teman-teman, janjian duduk bareng gitu. Terus kalau kekurangannya itu ada di
karena jarak dari rumah saya ke gereja itu jauh ya. Jadi saya harus juga memperhitungkan waktu biar sampai ke sana tepat waktu. Meskipun saya berangkat, misal gerejanya itu jam 6. Saya berangkatnya jam 5, sampai di sana masih telat. Jadi harus itu, pinter-pinter cari waktu aja gitu. Ya, sekian. Oke, terima kasih buat Rosa. Kita berikan aplaus untuk Rosa. Oke, teman-teman, mungkin secara garis besar kita bisa mengetahui ya perbedaan dari masing-masing kita mengikuti Ekaristi di rumah maupun di gereja. Baik dari itu kelebihannya maupun kekurangannya harus sama-sama kita syukuri. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Kita hanya bisa berdoa, semoga ke depannya pandemi ini cepat selesai, dan kita bisa merasakan yang namanya misa di gereja lagi. Baik teman-teman, setelah kita kurang lebih belajar dari pengalaman, berikutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu belajar dari ajaran gereja. Untuk sesi belajar dari ajaran gereja akan saya bawakan ya. Ini mengenai Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium, martabat perayaan. Pada perayaan-perayaan liturgi, setiap anggota, entah pelayan atau pemimpin, entah umat, hendaknya dalam menunaikan tugas hanya menjalankan dan melakukan seutuhnya. Apa yang menjadi perannya menurut hakikat perayaan serta kaidah-kaidah liturgi. Maka dari itu, gereja dengan susah payah berusaha jangan sampai umat beriman menghadiri misteri iman itu sebagai orang luar ataupun penonton yang bisu, melainkan supaya melalui upacara dan doa-doa memahami misteri itu dengan baik dan ikut serta penuh hikmat dan secara aktif. Hendaknya mereka rela diajar oleh sabda Allah, disegarkan oleh santapan tubuh Tuhan, bersyukur kepada Allah. Hendaknya sambil mempersembahkan hosti yang tak ternoda, bukan saja melalui tangan imam, melainkan juga bersama dengannya. Mereka belajar mempersembahkan diri dan dari hari ke hari, berkat perantaraan Kristus, makin penuh dipersatukan dengan Allah dan antar mereka sendiri, sehingga akhirnya Allah menjadi segalanya dalam semua. Demikian penjelasan dari Sacrosanctum Concilium. Ada pertanyaan sharing untuk kita semua ya. Akan saya bacakan. Yang pertama, menurut teman-teman hal apa yang ditekankan dalam Sacrosanctum Concilium? Jadi yang pertama. Yang kedua, menurut teman-teman kenapa kita harus sadar secara penuh, aktif dalam perayaan Ekaristi? Nah, jadi dari belajar dari ajaran gereja, dari materi Sacrosanctum Concilium, ini dijelaskan, saya uraikan ya, ini dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh berperan pasif atau istilahnya hanya ikut-ikutan, hanya ikut misa, hanya menjalankan tugas, misal sebagai misdinar atau sebagai lektor, lektris, ataupun sebagai kur, ataupun misalkan sebagai umat sekalipun. Mengikuti misa, entah dia secara offline ataupun online,
tidak hanya sekedar mengikuti, membaca Alkitab tidak hanya membaca bacaan ya, bacaan pertama, kedua, Injil tidak hanya sekedar membaca, mendengarkan romo homili tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi kita berperan aktif itu kita mendalami, lebih mendalami, dan keikutsertaannya ini kita bisa merasakan benar-benar menghadiri misteri iman, tidak sebagai orang luar atau penonton yang bisu, melainkan supaya melalui upacara dan doa-doa memahami misteri itu dengan baik. Jadi misalkan waktu itu kita mendengarkan homili Romo, kita ikut merasakan, oh maksudnya homilinya Romo seperti ini. Kemudian pada saat doa syukur agung kita benar-benar merasakan bahwa itu benar-benar doa syukur agung. Ketika doa Bapa kami, ketika waktu anak domba Allah, kita benar-benar mengerti, memaknai misteri ilahi tersebut. Seperti itu ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan sharing pertama, menurut teman-teman hal apa yang ditekankan dalam dokumen di atas? Kalau menurut saya jawab ini adalah yang ditekankan adalah keikutsertaannya kita. Walaupun kita secara online, kita ikut serta berperan aktif itu benar-benar menghayati satu persatu misteri ilahi, penyelenggaraan ilahi yang ada dalam misa tersebut. Seperti itu. Kemudian menurut teman-teman, kenapa kita harus sadar penuh aktif dalam perayaan Ekaristi? Karena kita di situ sedang menyambut tubuh dan darah Yesus. Karena kita di situ datang ke rumah Tuhan. Bahkan pada saat doa syukur agung, kita harus bisa benar-benar menghayati dan merasakan bahwa Tuhan sedang hadir di depan kita. Kita merasakan bahwa saat ini saya sedang berusaha komunikasi dengan Tuhan. Dan cara komunikasi dengan Tuhan yang paling sakral adalah dengan misa agung. Menghadiri misa, mengikuti misa online, walaupun itu hanya kita online lewat Zoom atau lewat YouTube ya. Tapi kalau kita mendalami benar-benar sampai ke dalam, kita bisa juga merasakan kehadiran Kristus di situ. Kita merasa Tuhan, saya sekarang sedang berusaha dan bertemu dengan Engkau Tuhan. Saya mohon agar Engkau dapat benar-benar menyertai kami, dan saya pun bersyukur bisa mengikuti misa walaupun itu hanya online. Syukur sekali kita bisa mengikuti misa secara offline. Karena di situ namanya gereja ya, tempat ibadah. Itu sudah pasti tempat yang sakral. Jadi di situ pun kita bisa merasakan benar-benar kehadiran Tuhan. Bahkan di saat doa syukur agung atau anak domba Allah, nggak jarang orang nangis gitu loh. Karena benar-benar dia menghayati, benar-benar merasakan kehadiran Tuhan benar-benar di situ. Bahkan kalau dia merasa Tuhan sudah hadir di dalamnya, Tuhan maaf saya banyak salah. Tuhan, saya terima kasih atas kehadiran-Mu. Saya merasakan kehadiran-Mu. Dan itu nggak jarang terjadi pada umat-umat yang mengikuti misa offline di gereja. Ya, itu aja pendapat dari saya. Dari teman-teman, mungkin ada yang mau membantu sharing ya. Sharingnya itu yang saya ulangi lagi. Yang pertama, menurut teman-teman hal apa yang ditekankan dalam Sacrosanctum Concilium? Yang kedua, menurut teman-teman kenapa kita harus sadar penuh aktif dalam perayaan Ekaristi? Saya persilakan kepada yang ingin sharing. Selain dari saya, dari Maria Teresia Dian, mungkin mau sharing. Oke, mungkin aku sharing sedikit ya. Yeah. Menurutku yang perlu ditekankan dalam dokumen di atas yaitu tadi yang paling penting keikutsertaan kita sebagai
kaum beriman, karena kan kita anak muda sebenarnya difasilitasi kayak banyak banget kegiatan dari gereja, misalkan kayak SSV ini, terus ada kegiatan OMK gitu. Nah, sebenarnya senang sih kalau bisa ikut-ikut gitu. Ya mungkin gitu aja. Ya, benar. Terima kasih ya, Maria Teresa Dian. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Valen mau sharing, berkomentar? Mungkin itu ya Pak ya, kalau sakro, Pak, Kak, Kak maaf kok Pak, aduh Tuhan, maaf. Iya, udah tua saya. Reflect sama guru-guru juga. Gitu. Begitu. Kalau semisal saya Pak ya, itu mungkin sharing di Ekaristi sih. Karena kan Ekaristi ini seperti apa ya Pak? Meskipun dibilang penting, memanglah penting bagi Katolik. Tapi menurut saya itu penting itu karena itu adalah seperti kayak perwujudan perkumpulan gitu loh, bersama dengan saudara-saudara seiman untuk melakukan kegiatannya. Dan itu pun juga seperti kayak kan ada kayak itu kan apa ayat yang dimana ketika ada dua orang yang sedang berdoa di situ Ya, benar. mereka. Nah gitu sih. Sip. Saya pahami kayak gitu. Terima kasih banyak. Oke. Ya, thank you Valen. Dari CC Ratna, barangkali mau menambahkan. CC Ratna Pitasari. Halo. Iya. Ya, C. Lama nggak melihat dirimu, C. Wah, thank you. Nggak ngelihat aku apa, ngelihat ayam goreng. Iya, saya nggak lupa. Oh ya, sharing itu ya hari ini tentang misa online sama offline. Iya. Yes, menurutku sih tetap misa offline itu number one lah. Kita tidak bisa menggantikan. Jadi kayak kita ketemu pacar lah ya. Masa puas cuma video call tok, rasanya ya gak oke lah ya. Iya, sih. Kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu loh, misalnya misa online. Ya mungkin itu memang kita terpaksa karena situasi dan kondisi ya, segala macam. Tapi sebisa mungkin kita yang masih muda itu bisa sih, ya misa offline. Soalnya karena disitulah kekuatan kita itu dari tubuh dan darah Kristus yang holistik, bukan holistik, maksudku kayak kita terima secara nyata itu kekuatannya beda. Begitu. Jadi menurutku sih benar-benar mending offline lah aku sih gitu. Ya. Ya, C. Sip, makasih pendapatnya. Memang benar-benar kerasa ya, C ya. Kalau offline itu kita menghayatinya kena banget gitu ya. Total, karena gereja Katolik itu luar biasa. Jadi ada kita ngomong gitu, lalu kita dengar suara, lalu terima nyentuh tubuh dan darah Kristus itu kan semuanya lengkap. Ya sama kayak kamu punya pacar, kamu gak nyentuh pacarmu gak apa-apa lah. Iya. Begitu. Iya, C. Memang benar, itu memang lebih intim ya kalau di gereja itu. Seperti lagi pacaran yang menjalani hubungan yang intim gitu. Oke. Ini tadi ada chat ya. Bentar. Oh iya, yang dari Jakarta. Boleh sharing, ayo nggak perlu saya sebut namanya, boleh langsung angkat tangan. Raise hand. Ada siapa yang dari Jakarta mana? Ini Ayu Kristianing Romni dari Jakarta ya. Mana ya Jakarta ini? Debbie Elizabeth. Oh iya, Cece Debbie, betul. Cece Debbie, how are you? Halo, malam. Ya. Saya dari Bandung.
Oh iya, Ce. Salam dari Bandung. Kumaha Damang? Damang. Bandung tapi lagi Damang. nggak di Bandung. Oh, nggak di Bandung. Iya, iya. Gimana, Ce? Pendapat atau sharingnya mengenai yang kita bahas tadi? Yang tadi ya, kalau saya memang setuju. Maksudnya lebih suka misa itu offline karena itu keaktifan kita, kehadiran kita gitu. Maksudnya kehadiran bukan sekedar fisik ya, tapi menyiapkan diri untuk ikut serta dalam ekaristi gitu, dari pertama masuk ambil air suci gitu kan, bikin tanda salib, terus berlutut kita lihat ke altar, itu apa ya, kayak suatu apa ya, gerak badan kita juga menunjukkan keikutsertaan kita kan ya, gimana kita menunduk, gimana kita melihat waktu hosti itu diangkat gitu. Itu ya buat saya sih satu pertemuan khusus, pertemuan ya, kalau kata Ratna tadi ketemu pacar ya itu puncaknya. ketemu Yesus yang super cakep gitu. Yang ngerasanya itu kalau di misa, kalau di online jadi lebih fokus ke pasturnya ya, maksudnya karena kan si kameranya ngelihatnya satu arah aja gitu. Tapi kalau kita di gereja kan kita yang bergerak, lagi bacaan kita yang ngelihat ke pembacanya gitu. Lagi doa umat kita yang menunduk, lebih enak aja gitu. Semuanya tuh suasana, daripada suasana kamar saya, ya saya lebih memilih suasana gereja. Iya. Gitu. Sama jeleknya kalau online, kayaknya sikat gigi doang, cuci muka masih keburu. Itu jeleknya kan, kalau mau ketemu pacar lipstik kan lah minimal gitu kan kalau ke gereja. Pakai parfum juga ya, Ce. Iya, untungnya nggak suka pakai parfum sih, udah wangi soalnya. Oh, berarti parfum Multo ini. Oh iya, bener, tahu aja. Murah meriah. Murah meriah. Iya. Gitu kan dari Bogor tuh ada Mas Gali tuh. Mas Gali. Saya tadi mau apa? Nggak nyimak ini. Gali itu kan kadang Mas, kadang Mbak ini. Gitu. Oh, biasa dia kalau malam sih dipanggil Mbak. Ntar itu kalau udah lewat jam 9. Ini belum jam 9 jadi masih Mas. Iya, Mas Gali, silakan Mas Gali. Bentar lagi teteh ya, Gali ya. Bentar lagi teteh ya. Iya, Roko. Setuju semua sih, tadi udah banyak disebut. Mungkin tambahan sedikit. Kadang kalau di gereja itu ada aura bawaan tempat gitu ya. Jadi suasananya tuh berbeda. Ketika di rumah mungkin terbiasa rame. Kalau di rumah saya kan ada anak kecil, rame begitu. Tapi begitu masuk ke gereja ada suasana ya mungkin ya kayak kita kan di kuburan itu suasananya beda, di tempat yang lain beda, di gereja juga berbeda. Nah di situ ada suasana jadi lebih nyaman, lebih tenang, lebih bisa merasakan kedamaian itu. Mungkin salah satunya dengan ngantuk di situ. Iya, itu Romo bercanda ya Romo. Ya, itu aja sih Romo, suasananya berbeda. Iya. Maaf sebelumnya saya bukan Romo. Oh bukan ya? Oh maaf. Saya pikir Romo. Kayaknya ada bakal panggilan ini berkat Gali ini. Iya kali ya. Udah ada auranya Kak Yosef. Iya, sudah masuk sih ya. Sudah siap masuk, kita antar. Nah, ini gara-gara tahu Romo Priambodo nih, dikira saya Romo juga. Auranya tadi udah sama seperti Romo mungkin ya. Aduh, puji Tuhan. Banyak malaikat di sekitar saya ini. Apalagi malaikatnya ikut online semua ini. Thank you ya Mas Gali. Ya, sama-sama. Ayo yang belum. Owen Andri. Ya. Halo, malam. Ya, halo, ya.
Tadi Ya, itu ya. boleh sharingnya. Sorry, pertanyaannya apa ya, Pak? Saya baru Jadi join. gini, kita itu dalam materi kita malam ini Sacrosanctum Concilium. Di situ kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan jadi peserta di dalam misa atau misa offline maupun online, yang enggak sekedar hanya kalau Bapak kami ya Bapak kami, Salam Maria, terus doa syukur agung ya doa syukur agung, kemudian dengar homili ya cuma dengar bacaan cuma dengar, tapi kita benar-benar di situ bisa masuk ikut menghayati, bisa mendalami bahwa materi bacaan hari ini seperti ini, homilinya Romo maksudnya seperti ini, ini doa syukur agung, benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan seperti itu. Nah, ini dari Sacrosanctum Concilium ini menurut Owen sendiri, hal apa yang perlu ditekankan seperti itu? Terus kenapa kita harus sadar penuh dan berperan aktif dalam pelayanan Ekaristi? Ya, kalau menurut saya mungkin yang perlu ditekankan ya tadi ya yang dari sisi pemilihnya ya, kan kita biasanya udah nyaman dengan keadaan online ya. Jadi ini saatnya kita offline di mana-mana pun, termasuk paroki saya, kebetulan saya dari Bogor, disarankan untuk pada mulai offline lagi karena menyambut Paskah juga ya. Menurut saya sih itu. Terus kenapa harus ditekanin ya, biar kita semua jadi jangan terjebak dengan zona nyaman yang selama ini di rumah ya. Padahal di rumah juga belum tentu 100% fokus dan tidak istilahnya kadang kan kita suka ngantuk lah segala macam, tetapi ya kita harus kembali lagi kepada yang sesungguhnya, yaitu misa offline sendiri. Paling itu aja Pak dari saya ya. Makasih. Oke. Ya, terima kasih banyak Owen atas sharing-sharingnya. Nah, ini Kak Yosepin kayaknya mau bicara ini. Cece Yosepin. Halo, selamat malam. Malam Cece. Ada yang mau di-sharingkan? Kalau dari saya udah terwakilkan oleh semuanya kayaknya. Dari antara perbedaan online dan offline udah terwakilkan sepertinya. Hampir sama sih. Hampir sama. Kalau offline itu lebih terasa di hati ya. Ketika bacaan atau khotbah itu lebih terasa mengena di hati gitu. Jadi kadang-kadang ketika khotbahnya kena itu langsung kayak merinding gitu loh. Daripada yang online. Kalau online kan bisa ya itu terdisrupt oleh hal-hal yang lain, entah nanti ngeliatin keluar lah, apalah, jadi kurang bisa konsentrasi sih. Lebih kerasa aja kalau offline itu lebih pola. Bener kata Cidebi tadi, kayak mau ketemu pacar aja ya. Deg-degannya. Itu sih dari saya. Iya, berarti yang perlu ditekankan di sini adalah konsentrasinya gitu ya. Ya. Ya, betul. Kalau pas lagi ada pacar nggak konsentrasi, lari ke HP semua gitu kan, pacarnya ngambek ya. Kan gitu ya. Aku dicuekin nih, pacaran main HP. Ini HP pacaran sama HP atau pacaran sama aku gitu ya. Betul. Apalagi waktu di gereja misal ngantuk-ngantuk ya. Ini orang pacaran kok ditinggal tidur sih. Mau niat pacaran mau tidur di sini kan gitu. Ya, berarti memang konsentrasi itu penting sekali ya. Ya, membawa kita menghayati apa-apa yang menjadi firman Tuhan seperti itu ya. Betul sekali. Iya, bahasa saya terlalu tinggi ya kayak Romo ini. Udah cocok jadi Romo. Aduh, nggak nyadar. Cilusi, diantar tuh Cilusi. Aduh. Masuk ke ini Cilusi. Iya. Cici. Nanti kita antara rame-rame deh. Iya.
Yang lain boleh ini, yang dari Saint Louis. Benedikta, Jennifer, oh Stefani, ya Stefani. Ini Stefani ini Koko ya. Joshua, Daniel, Rosa, Alexius. Halo, ini Sister Ratna ini gimana Sister Ratna? Aduh. Ya, ayo. Sharingnya gimana? Jadi ini sharingnya kita penekanannya bukan perbedaan offline dan online ya. Justru kita itu apa yang perlu ditekankan seperti itu. Kita harus bersikap bagaimana. Kenapa kita harus sadar penuh dan berperan aktif dalam perayaan Ekaristi seperti itu. Dari Benedikta mau sharing mungkin? Oh iya Kak, jadi Silakan. menurut saya dokumen tadi itu kan berbicara tentang peran serta kita dalam Ekaristi ya Kak. Ya betul. Nah, apa namanya tuh? Apa ya? Jadi ketika kita misa ya sebaiknya kita juga menjawab segala pernyataan-pernyataan yang biasanya ada romo yang Tuhan sertamu dan sertamu juga, kita jawab itu. Nah dari bentuk-bentuk kecil ini kita juga udah turut berperan aktif. Ya, berperan aktif dalam mengikuti Ekaristi juga sebagai umat Allah yang datang ke gereja. Kita nggak tentu cuma buat hadir, duduk, nggak ngapa-ngapain, tapi kita juga berdoa kepada Tuhan. Terus juga dari gerak tubuh kita, berlutut atau menunduk atau sikap hormat, itu ya juga menurut saya merupakan sikap peran aktif kita sebagai umat dalam gereja. Makasih Kak. Oke, thank you ya. Wah, pas banget ini sharingnya. Memang kita kadang kan ada umat yang istilahnya waktunya berdiri, dia berdirinya lama banget. Males ngangkat badan. Waktu dia berlutut, benar-benar konsen sama capeknya lutut gitu. Jadi akhirnya lama-lama dia duduk gitu. Ya nggak nyalain kalau memang dia lagi sakit, cuman dia fokusnya nggak di misanya, nggak di ekaristinya. Dia fokus sama kakinya yang pegel. Nah, itu yang sesuatu yang salah, yang seperti itu. Makanya kita di sini berarti apa ya? Kita di sini sadar tapi kalah sama kesadarannya kita mungkin. Sadar iya ya pegel ya udahlah duduk aja. Nah, itu yang istilahnya apa ya? Sama aja kamu mengikuti keinginan badan, bukan keinginan roh. Mungkin seperti itu. Karena kita justru datang ke rumah Tuhan tujuannya untuk berdoa, khusyuk, tapi kita malah mengikuti keinginan badan seperti itu. Seumpama kita benar-benar khusyuk, mungkin rasa capek itu akan kalah dengan rasa kita, kekhusyukannya kita mungkin seperti itu. Ya, thank you dari Benedikta. Dari mana ayo yang mau ngobrol-ngobrol lagi? Jangan malu-malu kucing, ayo. Yang mau ngobrol. Dari Jakarta mana lagi? Jakarta. Jennifer Evelyn dari mana ini Jennifer? Jennifer Evelyn. Malam Jenny. Oh dia nggak dengar mungkin. Stefani Adrianto. Malam Adri, Fani, Steffi, Anto. Halo. Dari mana ini? Alexius Siahaan. Halo Alex. Malam Alex. Bisa sharing-sharing pandangannya mengenai Sacrosanctum Concilium.
Suaranya belum keluar. Suaranya belum keluar. Halo. Ya, ini udah keluar. Malam, Alek. Malam, Mas. Iya. Malam juga. Ya, gimana sharingnya? Silakan. Itu terkait misa online dan offline kan, Mas? Terkait misa online dan offline dan bagaimana kita menyikapinya. Jadi kita bersikap harus seperti apa dalam perayaan Ekaristi itu. Gitu. Apa yang perlu ditekankan dalam mengikuti perayaan Ekaristi baik offline maupun online seperti itu. Oke, Mas. Sharing pengalaman aja. Iya. Terkait misa online. Kalau misa online saya cuma ngikuti misa online itu cuma 1 kali dan saya merasa kekusukannya kurang. Kalau misa langsung itu lebih dapat aja itu momennya, Mas. Kayak fokus dengan misanya gitu. Kalau online itu banyak hal yang nggak bisa ditolerin gitu. Misalnya kesiapan kita mengikuti misa itu kurang gitu. Saya punya pengalaman gitu aja sih, Mas. Oke, thank you, Alek, atas sharingnya ya. Ya. Ya, mungkin saya anggap sudah semua ya. Walaupun ada yang belum, atau ada yang mau nambahin lagi, boleh. Dari Gea, dari Cici Ayu yang di Jakarta, gimana? Atau apa yang mau nambahin? Dari Celusi mau nambahin, boleh? Udah cukup. Ya, udah cukup. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya tentang Sacrosanctum Concilium. Sekarang kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Persilakan. Baik teman-teman, kita ke sesi peneguhan ya. Teman muda yang terkasih di dalam Kristus, sudah hampir 2 tahun kita bergelut dengan COVID-19. Dan dalam masa tersebut, juga kesetiaan kita kepada Kristus diuji. Pandemi sudah mereda, namun semangat dari beberapa teman muda untuk kembali merayakan Ekaristi sayangnya juga ikut mereda. Bahkan ada yang sudah merasa tidak perlu merayakan Ekaristi karena sudah mengikuti perayaan Ekaristi di rumah secara live streaming. Apakah merayakan Ekaristi bisa digantikan dengan mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah? Apa ya yang membedakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebaiknya kita tanyakan kembali kepada diri kita masing-masing, agar kita menemukan makna dari merayakan Ekaristi yang kita ikuti secara rutin. Bisa jadi karena rutin, kita malah kehilangan makna dari Ekaristi itu sendiri. Kalau kita ditanya, apa yang membedakan mengikuti Ekaristi di rumah dengan merayakan Ekaristi? Tentu saja jawabannya adalah partisipasi. Seperti yang tadi teman-teman sudah sharingkan ya. Kenapa kok partisipasi? Bukannya yang membedakan antara mengikuti misa dari rumah dan merayakan misa secara langsung di gereja adalah tidak menerima komuni kudus. Mari kita berandai-andai. Apabila teman-teman mengikuti Ekaristi di rumah secara live streaming, ketika pembagian komuni, hosti yang sudah menjadi tubuh Kristus diantar ke rumah teman-teman. Kemudian teman-teman memakan hosti tersebut di rumah. Apakah rasanya sudah sama
seperti dulu ketika kita merayakan Ekaristi? Tentu tidak. Ya kan? Yang sangat tidak bisa digantikan ketika kita merayakan Ekaristi adalah keagungan ketika kita bersama-sama berpartisipasi secara sadar, penuh, dan aktif. Partisipasi ini senantiasa diwujudkan dalam satu hati untuk merayakan dan bersyukur bersama atas rahmat karunia Allah dalam perwujudan hosti yang kita terima ketika merayakan Ekaristi. Partisipasi secara sadar, penuh, dan aktif itu seperti apa ya? Yang pertama, partisipasi sadar. Kita diharapkan menghadirkan diri secara sadar dalam perayaan Ekaristi. Tidak hanya jasmani saja yang dihadirkan di dalam perayaan Ekaristi, namun juga jiwa kita. Jadi nggak badannya tok ya, tapi dengan seluruh jiwa dan raga kita. Dalam perayaan Ekaristi Kudus, kita tidak hanya mengikuti Ekaristi saja, tapi kita juga diajak untuk merayakan Ekaristi. Jadi tidak hanya mengikuti, tapi merayakan Ekaristi. Ekaristi merupakan pesta bagi kita semua yang sudah diundang dalam perjamuan Kristus. Dengan sadar, kita diharapkan untuk bisa semakin menghayati dan mengagumi makna perayaan Ekaristi. Misalnya, dengan fokus mendengarkan sabda dan tidak sibuk ngobrol atau bermain gadget dan lain sebagainya. Yang kedua, partisipasi penuh. Kita diharapkan mengikuti Ekaristi secara utuh dari awal sampai akhir. Karena Ekaristi adalah puncak dari perayaan misa. Maka kita diharapkan dapat mulai mendaki dari ritus pembuka sampai akhirnya sampai ke puncak, yaitu bersatu dengan Kristus ketika kita makan tubuh Kristus dalam rupa hosti. Setelah itu, kita pun siap diutus untuk menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Selain itu, untuk mendukung partisipasi secara penuh, kita perlu waktu untuk mempersiapkan diri sebelum merayakan Ekaristi. Kita bisa datang lebih awal untuk hening, berdoa, dan mengerahkan hati kita. Kita bisa meninggalkan gereja setelah menerima berkat dan perutusan dari imam. Yang terakhir, partisipasi aktif. Kita disebut aktif dalam perayaan Ekaristi ketika kita juga berkontribusi. Artinya, ketika merayakan Ekaristi, kita aktif menjawab, bernyanyi, dan juga mempersembahkan kurban seluruh hidup kita yang dilambangkan oleh roti dan anggur yang dibawa dalam persiapan persembahan. Teman-teman muda yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, Kristus melibatkan kita, anggota tubuhnya, dalam karya keselamatan. Kita menanggapi kasih Kristus tersebut lewat partisipasi sadar, penuh, dan aktif dalam Ekaristi. Partisipasi secara sadar, penuh, dan aktif membantu kita menyiapkan sikap batin. Itu kerendahan hati, penyembahan, hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan. Selain itu, kesesuaian dan keselarasan kita dalam partisipasi bersama anggota gereja yang lain menyamakan sikap batin sebagai sebuah persekutuan. Mari kita merayakan Ekaristi dengan berpartisipasi secara sadar, penuh, dan aktif. Baik teman-teman, seperti biasanya kita juga punya aksi ya di pertemuan kita kali ini. Itu aksinya adalah,
Aksinya, mari kita buat agenda nonton bersama film tentang perayaan Ekaristi sebagai mujizat terbesar, El Gran Milagro. Teman muda dapat menyaksikan filmnya di link berikut ini. Bisa di-scan ya barcode-nya. Atau nanti kapan kita bisa nonton bareng ya? Janjian ya, kita nobar bareng ya. Nontonnya rame-rame. Gas, Bu. Gas. Gas ya? Kak, gas, Kak. Aduh. Tuh. Iya, gas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kita nobar bareng nanti yang traktir dari Kak Gali sama Kak Debbie dari dan teman-temannya itu. Siap ya, Deb? Nontonnya siap, Cek. Oh, nontonnya siap? Nontonnya siap. Ngelaktirnya enggak. Ngelaktirnya enggak ya? Kalau ngelaktir Gali aja, Gali. Oh, gile ya? Ya, siap-siap deh. Catat. Nanti kita nobar bareng, terus Gali yang bagian traktir. Baik. Bisa dilanjutkan ke berikutnya. Baik teman-teman, tadi aksi merupakan agenda dari pendalaman iman kita yang terakhir. Jadi sekarang marilah kita tutup dengan doa untuk mengakhiri dari pendalaman iman kita yang keempat. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Kami bisa berkumpul untuk mendalami sumber dan puncak hidup kami, yaitu Ekaristi. Semoga dalam pembelajaran ini, kami bisa menumbuhkan kembali semangat kami untuk bertemu denganmu secara langsung dalam perayaan Ekaristi di dalam rumah-Mu yang agung. Agar kami sungguh bisa merasakan kehadiran-Mu dalam rupa tubuh Kristus. Ya Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan hidup kami, agar kami selalu dekat dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman. Untuk pendalaman iman kita sudah selesai. Jadi sekarang saatnya kita foto-foto dulu. Jadi teman-teman, mohon on cam semuanya. Tunjukkan wajah ganteng dan cantiknya. Minta tolong Kak Dian ya buat foto. Oke, aku stop share dulu bentar. Oke, ini mungkin ada beberapa yang belum on cam, bisa on cam dulu mungkin. Kak Amanda, Kak Fani, Kak Rosa, bisa on cam mungkin. Kak Joshua dan Nail. Oke, mungkin udah bisa dia. Oke, ini aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, thank you teman-teman. Jangan leave dulu setelah ini karena kita ingin mendoakan seseorang. Nanti doanya bakalan dipimpin oleh Tante Lucy. Duh, kamu pelanggaran 2 kali ya, Philip ya? Kakak. Ya, baik teman-teman. Mari kita menyiapkan hati. Ini sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Romo Freddy yang harusnya hadir hari ini, tapi beliau minta maaf tidak bisa hadir karena sedang sakit, jadi kondisi kesehatannya kurang baik. Mari kita bersama mendoakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kudus, kami malam hari ini berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam pendalaman iman hari ini.
Kami malam ini juga ingin berdoa untuk Romo Freddy yang hari ini sedang sakit. Kiranya Engkau memberikan rahmat kesembuhan untuk Romo Freddy, memberikan kekuatan juga, kiranya hanya kekuatan-Mu saja yang memberikan semangat untuk sembuh, cepat pulih, dan cepat berkarya lagi untuk Romo Freddy. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman Terima kasih semuanya. Terima Boleh. kasih semuanya. Kalau masih mau Terima ngobrol, kasih. ya. Terima kasih. Terima Luar biasa kasih hari ini. Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Oh, masih mau ngobrol boleh loh. Selama hostnya nggak live aja. Buyar.